kemarin kita khusus udah spesifik kepada thermal hidrolik yang ada beberapa kanal ya. Nah, artinya dengan analisis itu sebetulnya kita sudah bisa menghitung steady state untuk teras lengkap itu dari distribusi temperatur coolant, temperatur fuel, temperatur cladding dimanapun itu sudah bisa. Nah, sebelum kita masuk ke yang lebih jauh, steam generator juga sudah kita bahas ya, minggu yang lalu udah kita upload. Jadi sebetulnya bahkan dengan yang steam generator itu kita sudah bisa pakai yang semi analitik itu. Kemudian dengan yang di core maka kita sudah bikin satu loop lengkap itu, di mana temperatur inlet outlet itu sudah juga bisa ditentukan dengan iterasi gitu. Nah, mungkin saya ingin tanya progres masing-masing untuk nyobanya gimana itu? Sudah sampai mana ceritanya? Mungkin Bu Fitria dulu kali ya. Gimana Bu Fitria waktu itu sempat dapat yang dari Bu siapa? Dari Pak siapa itu? Doni, Pak Doni. Pak Doni ya Pak? Iya Pak. Bukannya Pak Doni yang pakai Excel itu? Oh, Rauf ya. Kalau yang Rauf mah kan masih ini ya Pak, masih yang sel ya Pak. Kalau yang teras itu saya masih berusaha memahami ini Pak, persamaannya cukup ini ya Pak. Agak rumit ya. Agak sedikit rumit. Terus yang Fortran-nya juga lagi difahami Pak. Nah, minta bantuan suami buat menjelaskan codingannya. Tapi masih belum clear sih Pak, saya masih berusaha buat memahami ininya, memahami apa codingannya Pak. Yang dari Bapak terakhir. Yang di Steam Generator Pak. Oh, yang Bapak buat. Padahal itu Fortran itu kan sebetulnya simple Bu. Itu hanya apa namanya, rumus-rumusnya sederhana, itu enggak, bahasanya enggak terlalu rumit gitu. Makanya kan sebenarnya Fortran itu singkatan formula translator ya. Dia sebetulnya relatif sebentar aja di ini itu bisa. Oke, tapi memang problemnya memang perlu waktu untuk itu, untuk paham dan kemudian nyoba pun nggak akan sekali jadi, itu udah kaidah yang umum ya. Iya Pak. Oke, nah yang lain barangkali ada yang sudah nyoba. Coba Bu Nina, Bu Periska atau Pak Boni udah sempat nyoba itu analisa thermal? Bapak mohon maaf, kalau saya masih menyimak saja Pak, belum nyoba terlalu jauh karena ya masih menyimak pelajaran di Bapak aja. Ya, ini aja deh. Saya ada beberapa contoh. Sebenarnya kalau yang lengkap itu di Fortran. Cuman Fortran tuh agak sedikit ribet kalau mau bikin grafiknya, harus pindah-pindah gitu. Nah, memang idealnya kalau udah di Fortran itu mau simulasi real itu bisa di situ ya. Nah, tapi untuk tahap awal ini barangkali saya punya sedikit contoh program di MATLAB. Nah, MATLAB itu nyamannya dia bikin grafiknya gampang gitu kan. Nah, ini saya ada program di MATLAB, saya coba share screen ya. Bisa terlihat program MATLAB? Ada ya? Ada Pak. Nah, ini program sebenarnya sangat sederhana ya. Di sini kalau kita lihat kita pakai arah X, dianggap ini ke atas gitu ya, sebenarnya sama dengan Z di sini. DX-nya kita ambil 0, kita tentukan DXCP-nya ada nilainya DT, rho, kemudian density, thermal conductivity. Nah, ini array untuk temperatur 10.100 ya. Jadi ini apa, distribusi ya. Kemudian ini waktu 0-100, ini 0-10.000 Ki. Nah, di sini kita mulai ngitung. Ini kita inisialisasi
Temperaturnya semua kita anggap 400 ditambah I-1 kali 4 ya. Q-nya 1.I ya. Ini 100.000. Kalau kita pakai satuan watt per cc, itu reaktor itu kan standar 100 watt per cc. Kalau mau dijadikan watt per meter kubik, ya watt per meter kubik itu kali 10 pangkat 6 ya. Nah di sini kalau 100.000 itu berarti 0,1 watt per meter kubik ya. Kemudian di sini iterasinya 1 sampai 10.000, ini temperatur awal. Kemudian ya, kemudian ini ada iterasi T sama dengan T untuk I plus 1 J. Sebentar, ini J-nya kita kunci berapa ini? Kelihatannya J-nya kita kunci di angka tertentu. Ini I. Oh, ini ada dua-duanya ya, I dan J-nya ya. Ini untuk kanalnya kelihatannya. J ini untuk ininya. Nah, kemudian apa yang terjadi di I plus 1, J. Ini adalah IJ ditambah DT rho CP kali Q thermal conductivity min 2T kalikan TI J plus 1 per DX kuadrat ya. Ini kelihatannya apa, thermal conductivity. Nah, penerjemahan program thermal conductivity. Oke, nah ini kita akan modifikasi saja program ini untuk yang coolant ya, coolant vertikal. Nah, ini kita akan save as dulu. Ini editor, nah ini save as. Thermal hidrolik 1. Nah, ini dx sama dengan 0,03. Oke, kita ambil aja lah misalnya apa, reaktor air. Ini CP 750. Sebentar, ini untuk thermal hidrolik.
Oke, kita mulai dari yang simple yaitu air dulu aja. Oke, kita mulai CP air itu berapa? 4,2 ya. 4.200 kan ya. Oke, CP air itu 4.200 Joule per Kelvin per kilogram. Jadi ini panas yang diperlukan untuk menaikkan suhu 1 kilogram air sebanyak 1 derajat Celcius kan. Oke. Ini sebetulnya DT ini kita masih tidak perlu. Komen ya, kita bikin row air itu berapa? 1000-an ya Pak, 1000. Cuman untuk air pada pressure tinggi dia turun tuh sampai sekitar 700 ya. Thermal conductivity Bentar, kita cek. 0,598 watt per meter Kelvin. Thermal conductivity untuk air ya? Iya Pak, di sini untuk, tapi air yang kayaknya air biasa, bukan air yang pressure-nya tinggi. Ini satuannya watt per meter Kelvin Pak. Berapa itu Bu? 0,598 Pak. 0,598. 0,598. Ini untuk suhu 20 derajat Celcius Pak. Satuannya apa nih Bu? Ini watt per meter Kelvin. Oke. Seperti ini ya? Iya, betul. Meter Kelvin. Oke, row conductivity. Ini temperatur sudah. Nah, kita akan kita bagi saja maksimum itu misalnya 100 ya. Kita definisikan maksimum mass itu 100. Ini maksimum temperatur. Ini misalnya jumlah kanal 100, massnya 100 saja. Kemudian in ini misalnya 225. Oh bukan, kalau itu sekitar 300 ya. Celcius kan kalau temperatur PWR. Kemudian nah, ini kita yang nggak relevan. Oh sebentar, ini kalau temperaturnya dalam Kelvin atau Celcius Pak? Kalau untuk hitungan ini sama. Oh sama ya Pak? Sama. Oke, baik, nah ini Pak. kita pakai power aja ya. Nah ini pertama ini misalnya ini kita anggap sebagai radialnya ya. Nah ini aksialnya semua 1, kita set semua 400. $300 derajat kan, semua kanal awalnya. Nah Q ini sementara kita ambil kanal 1 dulu ya, kanal 1 vertikal. Nah ini 100 watt per cc, jadi 1.0 E pangkat 8. 1
100 watt per cc kalau dijadikan watt per meter kubik itu menjadi kali 10 pangkat 6. Jadi 10 pangkat 8 ini satuannya adalah watt per meter kubik. Nah, ini sudah kita inisialisasi. Sekarang kita menghitung kanal, kita batasi satu kanal dulu. Oke, sama dengan 1. Jadi kanal nomor 1 aja kita batasi. Hanya coba kanal paling tengah. Masih single channel. Gini. Ini ya. Oke. Sekarang kita mulai menganalisis ini 1 sampai maksimum. Maksimum ini maksimum Z aja lah, supaya nggak bingung. Ini maksimum Z. Kemudian ada lagi sebetulnya maksimum channel, misalnya 10, tapi nanti sementara kita belum pakai dulu. Oke, sekarang kita mulai maksimum Z. Temperatur kanal D mas ke I ya. Biasanya kita I itu kanal, J itu yang vertikal. Mungkin kita sesuaikan aja. Karena single channel berarti I-nya yang kita batasi. Kalau yang vertikal itu kita kasih J. Nah, J I, J. Nah, ini kita mulai menghitung vertikal. Nah, tapi ini mulainya bukan di 1, mulainya dari 2. Nah, apa yang kita lakukan? Kalau di kemarin, di yang sudah kita bahas, kan kita ini hanya sampel aja untuk single kanal. Berapa asumsinya adalah semua panas itu diserap oleh coolant. Pada akhirnya semua panas diserap coolant. Jadi ini akan menghasilkan kenaikan temperatur dibanding yang sebelumnya di J-1. Jadi temperatur pada saat posisi vertikal J akan sama dengan temperatur pada posisi vertikal sebelumnya, ditambah perbedaan temperatur akibat menyerap panas tadi. Nah, delta T, rumus yang kita waktu itu sudah gunakan, rho Cp delta T sama dengan bukan rho Cp, M dot mass flow ya, mass flow M dot Cp delta T itu sama dengan ini, apa namanya, oke, kita harus menentukan mass flow rate-nya. Nah, di sini kita tentukan M kita pakai G saja sih biasanya. G ini sama dengan berapa kilogram per second. Kilogram misalnya 0,1 kilogram per second gitu ya. Ini flow rate di kanal nomor 1. Nah, jadi di sini GCP delta T itu sama dengan power tadi. Nah, sekarang powernya harus diintegralkan, tuh kan masih watt per cc. Nah, kita ambil berarti di sini harus dikalikan dengan radius pinnya ya.
radius pinnya. Jadi kita ambil volume pin. Luas pin. Luas pin itu adalah 3,14159 pi kali radius inti R pin. Kali R pin kuadrat. Nah, misalnya kita ambil R pinnya berapa? Radius pinnya katakanlah 1,2, itu diameter, berarti radiusnya 0,6 cm. Kalau dijadikan meter 0,006. Ini satuannya adalah dalam meter. Oke. Nah, R pin dapat, ini sudah dapat, berarti luas sudah dapat, luas pin. Nah, sekarang penambahan ini sama dengan Q yang ditampung dalam elemen volume tadi, yaitu A pin kali DZ kenaikan pada pin tadi. Jadi ini volume kalikan P ya tadi. Oh sorry, ini P bukan Q ya. Karena kalau Q itu kesannya udah kalor, ini adalah daya. Nah, A pin kali DZ kali P, P-nya satuannya adalah 1, J ya. Ini 1. Nah, kita ngambil dari yang sebelumnya. Nah, ini adalah kalor yang harus diangkut. Nah, untuk menjadi temperatur, dia harus dibagi dengan G, dibagi lagi dengan Cp. Nah, ini sudah dapat kita kenaikan temperaturnya. Oke. Berarti dia udah dapat sampai ke 100 ya. Nah, ini bahasa ini agak nggak terlalu relevan. Untuk sementara ini sudah sini. Plot T. Ngeplotnya agak repot nih kalau 2 dimensi. Mungkin kita ubah aja jadi 1 dimensi saja lah. Satu dimensi, powernya juga 1 dimensi, 1 dimensi dulu. Bikin sampel 1 dimensi. Oke. Ini temperatur juga sementara 1 dimensi dulu. Power juga 1 dimensi. Nah, ini tinggal plot T. Temperatur coolant. Oh, ini posisi vertikal.
Ini sementara kita anggap cukup dulu di sini. Ini kita jadikan komen saja. Oke. Ini maksimum Z tadi ya. 100 ini kita buat dalam maksimum Z. Oke, sementara kita habis run. Wih. Line 9. Oh, ini nggak bisa nih. Oh, ini pakai komen aja. Watt per meter Kelvin. Save, run. Di nomor berapa? 14. Oh, ini harus komentar harus dikasih ini tentang juga komentar harus dikasih ini persen. Oke, kita save kan di set nomor 24. Oh ya, di setnya tadi belum. Oh, ini DX kita pakainya. Di set di dalam meter itu 0,100 kali 3 meter. Oke, dianggap terasa 3 meter dulu. Nah, ini kenaikan temperaturnya seperti ini. Tapi ini kenaikan temperaturnya masih sifatnya linear. Oke, sekarang kalau kita ingin bikin yang kosinus terpangkas. Ini saya save dulu. Save as. Oke, ganti nama thermal hidrolik 2. Nah, sekarang kita mulai akan bikin ini ya nggak kepakai, kita buangin aja. Ini dia juga nggak kita. Erpin G ini udah. Nah, kalau kita mau bikin kosinus terpangkas, kuncinya di sini. Ini kan semua dianggap sama. Oke, ini adalah temperatur average. Sekarang kalau kita mau bikin kosinus terpangkas, ya kita kalikan kosinus. Kosinus terpangkas itu posisi paling bawah dan paling atas itu kan digeser. Jadi posisi maksimum itu di tengah. Jadi di bawah itu dianggap 0 gitu ya. Nah, kalau kosinus itu kebalik, kalau 0 kan dia maksimum.
Jadi di sini harus digeser. Ini cosinus misalnya J kali J dibagi Z ini kali berapa sudutnya itu kali pi 3,14159 Oke, ini jadi. Nah, poinnya apa? Kalau yang ini, dia pada saat awal nilainya 0, pada saat maksimum nilainya pi. Di tengah-tengah pi per 2. Kalau cosinus, ini tinggal kita ubah aja jadi sinus. Oke, sekarang kita ngeplot dua-duanya. Ini kita aktifkan. Figure, plot, itu P ya. Label X, label Y. Posisi Z. Vertikalnya adalah rapat daya. Ini watt per meter kubik. Oke. Nah, sekarang kita lihat. Ini mestinya sudah bisa di run. Kita run push di line 16. Ada masalah apa ini di line 16? Oh, kurang kurung satu. Kurang kurung satu. Kenapa, Bu? Ya tadi betul Pak kurungnya. Jadi. Oh, ini kerapatan dayanya nih. Tapi kok aneh. Nilainya ini. Sebentar, mungkin kita lihat ada something wrong. Kok hasilnya flat ya? Oke, kita lihat di sini nih. Nah, 10/8 sinus J. J-nya kan jalan dari 1 sampai sorry, ini I. Padahal kita bukan, ini oke, nggak apa-apa. Ini kita biar konsisten pakai J saja. J sama dengan 1 sampai max. Ini kita ganti J saja lah. J. Ini kita ganti J ya. Jadi kita pakai J di sini tapi indeksnya masih pakai I salahnya. Ya, hal-hal kecil yang pas itu. Jadi kalau ini. Nah, Anda bisa lihat ini cosinus terpangkas. Masih belum terpangkas. Ini masih cosinus biasa. Nah, ini hasil temperaturnya. Anda lihat. Dia kan pertama tambahnya sedikit, terus dia naik cepat, terus landai lagi. Ini semacam es begitu loh. Nah, ini sudah make sense untuk ini. Sekarang langkah berikutnya, cosinusnya ini mau kita pangkas. Oke, ini biar evolutif kita save as dulu. Jadi yang ketiga. Nah, kalau mau ke pangkas, ini dipangkasnya
Jadi di sini sebentar. Pada posisi pertama dia harus nilainya sudah tidak 0. Jadi itu kita tambah dengan nilai. Jadi begini. J-nya kita ganti dengan J ya, ini kan 100. Kalau plus 10 saja, berarti dia sudah geser sedikit. Tetapi konsekuensinya, ini kan berarti posisi 0 itu udah dianggap mas ke 10. Berarti ini 100 mas itu mestinya ada 10 lagi. Jadi ini max Z-nya juga harus ditambah 20 supaya konsisten bentuknya. Jadi 10 di bawah, 10 di atas. Oke, kita lihat sekarang ininya apa? Hasil ininya. Sekarang Anda lihat nih. Dia sudah tidak mulai dari 0 kan? Sudah terpangkas dia khususnya. Nah, mangkasnya tergantung itu. Nah, di sini juga dia lebih cepat naik. Kemudian hasil akhir juga agak lebih tinggi ya temperatur. Ini artinya temperatur untuk coolant itu sudah dapat. Cosinus terpangkas. Ini apa namanya? Temperatur coolant ke arah kanal. Oke, sekarang kita cari tambahan lagi. Nah, mungkin save as lagi biar evolutif ya. Jadi nanti kalau mau lihat progresnya satu persatu. Termohidrolik 4. Nah, sekarang kita masuk ke perhitungan temperatur cladding luar sama temperatur fuel. Oke, sekarang kita mau mencari temperatur cladding luar. J sama dengan 2 sampai max Z. Nah, apa yang terjadi? Nah, ini kan temperatur T itu masih temperatur coolant. Kita harus mengeset lagi nih. Ini T yang nggak ada apa-apa dianggap coolant. Supaya nggak bingung kita kasih judul ya. Dia bikin bingung kalau segini. Oke, sekarang T yang tadi semua kita ubah menjadi TCO. Nah, ini TCO. Temperatur coolant. Oke. Ini juga di sini TCO, temperatur coolant, TCO, temperatur coolant. Oke. Kemudian ketika ngeplot juga sama tadi. Mana tadi? Plot TCO. Oke. Nah, sekarang kita harus mendefinisikan juga selain TCO adalah cladding surface, TCLS, cladding surface, TCLI, T cladding inner, kemudian TFU inner, TFU center. TFU, T-fuel inner, T-fuel center. Ini sudah kita siapkan ya. Oke, sekarang kita mulai ngitung di sini ke bawah. T cladding surface. Nah, T cladding surface dari mana kita dapat?
Ini dari rumus kemarin. Nah, ini di PowerPoint ada persamaan 6 cladding surface tukulan. Nah, Q double prime sama dengan HS dikalikan T surface min T tukulan. Nah, di situ poinnya. Mungkin saya tuliskan rumusnya ya di sini. Ini rumus yang kita acu. TCLO cladding surface. Ini gini. Q prime sama dengan HS dikalikan T cladding surface min TCO, kan rumusnya begini. Nah, itu yang kita jadikan acuan. Oke, berarti kita nyari TCLS posisi J sama dengan TCOJ dan sama dengan 1. Nah, T ini sudah diinisialisasi di sini. Nggak usah di sini, ini kita keluarkan aja. TCO pada titik pertama ini sama dengan oke. Jadi ini dia bisa mulai dari mesh yang pertama. TCO ini oke, ini sudah tadi yang ini sekarang ya. T cladding surface sama dengan T cladding outer, karena di sini ya. Ini pindah ke bawah, Q dikalikan dengan Q prang ya, dibagi dengan HS. Oke. Sekarang kita pastikan Q prang dan HS-nya berapa. Oke, sekarang prang berapa? Prang kita bisa dapat dari daya prang itu adalah daya persatuan luas. Jadi dia adalah daya total di elemen pin itu dibagi dengan luas pinnya. QPP sebetulnya kita tulis, tapi nanti harus dipindah ke bawah dia. QPP itu adalah A pin kali DZ, ini volume kali PJ. Nah, ini adalah total power di dalam satu elemen pin yang mau dianalisis. Ini dibagi dengan permukaannya, luas permukaan. Luas permukaannya itu adalah 2 kali Pi
kali R pin 2 PR kali DZ. Ini adalah luas permukaan. Nah, kalau kita lihat ini, di sini ada DZ, tapi biar gampang aja sih kita tulis begini supaya mudah dipahami bahwa ini adalah daya di dalam satu pin dibagi dengan luas permukaan. Itu adalah Q dua kali ini. Ini artinya daya persatuan luas di luar. Ketika kita mau menghitung proses konveksi. Nah, satu lagi yang perlu kita hitung itu adalah tadi apa tadi? HS-nya ya. Ini temperatur kok HS apa? Kan di sini kalau PWR itu sekitar 4,5 watt per centimeter persegi per Kelvin. Kalau dinyatakan dalam watt per meter persegi per Kelvin berarti kali 10 pangkat 4 ya. Berarti 4,5 E pangkat 4. Ini adalah 4,5 watt per centimeter persegi per Kelvin. Oke. HS sudah di situ nggak masalah. Nah, cuman ini ini kan tergantung ini ya, tergantung meshnya. Jadi harus kita taruh di sini dia, mengikuti meshnya. Jadi kita harus tulis di sini dia. Nah, oke, sekarang saya rasa ini udah selesai. Nah, kalau begitu ada satu lagi kita suruh ngeplot dia. Figure plot, suruh nyari temperatur cladding surface dulu. TCLS, T cladding surface. Oke, kita save karena ini kan logik kadang nggak selalu sempurna. CLS kok salah, kenapa tadi? TCLS sudah di sini. TCLS apa yang salah? Oh, dia mengakses indeksnya I-1 ya. Oke. Bentar. Bentar, di mana masalahnya nih? Pak. Kenapa? Yang ini Pak kan Q double prank sama dengan HS dikali TCLS dikurangi TCO. Nah ini Pak persamaannya ini. QPP ini ya? Nah ini yang di bawah Pak TCLS. Nah dia bukannya sama dengan Q double prank dibagi HS ditambah TCO ya Pak? Ditambah ya Pak? Plus ini. Oke. Ya ini plus. Ya kan ada selisih itu ya. TCO plus ya, Q double prime per HS. Oke, betul, makasih. Nah, enggak, tapi ini kok dia agak, sebentar kita save dulu. Run. Ya, dia ngakses indeks 0 nih, kita harus cari ada yang aneh nih. Jadi dia jalan dari 1 tapi ngakses I-1.
dia. TCO ini dari 2 yang ini. Mungkin yang TCO Gemini itu kan, Pak? Hah? Itu indeks yang TCO Gemini 1. Ya. Karena gini, dia kan temperatur di mesh berikutnya itu adalah hasil penambahan dari panas di mesh sebelumnya. Jadi kalau mesh pertama, karena panas dari mesh pertama menghasilkan kenaikan temperatur setelah dia keluar mesh pertama. Nah, keluar mesh pertama itu adalah temperatur di mesh kedua. Gitu cara berpikirnya. Nah, jadi udah ketahuan ini tadi 2, ini mungkin kita tadi salah berubah ini. Ini memang tadi kan asalnya 2 mulainya. Tiba-tiba ini kok ya betul-betul. Kalau ini memang dari 1. Oke, saya rasa udah oke ini, udah ketemu masalahnya. Dapat nih. Oke. Ini oke, ini oke. Nah, yang masih agak aneh yang ketiga. Posisi set. Oh, kenapa dia turun terjal sekali? Nah, ini kelihatannya ada yang something wrong di satuannya. Coba kita telusuri lagi. GPP-nya di sini. Apin kali DZ PJ. PJ-nya apa tadi? Ini. Oh, ini yang cosines terpangkas tuh ya, udah ini. Ini udah watt per meter kubik ya, oke. Saya tahu. Apinnya ini dalam satuan apa? OR-pinnya ini sudah meter kan? Ini udah meter, betul. .6 cm, betul. Apin udah oke. Apin kali DZ. DZ-nya satuannya dalam oke, ini enggak masalah, udah dalam meter. Oke, ini 2 kali Apin GPP adalah Apin kali DZ kali PJ dibagi 2pi Rpin kali DZ. Seperti ini udah oke. Kalau HS-nya tadi masih sentimeter persegi ya, Pak? Yang mana? HS. Kalau nggak salah. HS. Per sentimeter persegi tadi. Mana? Nah, ini watt per sentimeter persegi. Tapi udah kita jadikan 10⁴ ini. Oh iya. Kalau per meter persegi kan sentimeter perseginya jadi 10⁻⁴ meter persegi, dia naik ke atas jadi 10⁻⁴ kan? Oh iya. Nah, udah masuk. Udah ya. Oke ya, ini latihan juga ini untuk cari masalahnya di mana. TCO Oke, kita tulis saja di sini. PP
HS-nya tadi udah ada. D per HS. Oke, save, run. Oh, sebenarnya ada something wrong kelihatannya. C sama dengan 1 sampai max set. Max setnya berapa tadi ya? Max set 100 ya. Oke, ini udah betul. Problemnya kenapa dia nggak ada mesh yang lain-lain ya? Nerpin keluar. Maxset 100, thermal hidrolik, airpin, maxset J sama dengan 1, KPP 8,5 kali 10 pangkat 4. Nah, ini dia. ANS. Sebentar, tadi kita minta dia ngeprint. Oh, ini GPP per HS-nya tadi hasilnya berapa terakhir? 0,06, kecil sekali. Oh enggak, ini airpin. Sebetulnya ini naiknya sudah lumayan, suhu 1 derajat ya. GPP per HS-nya udah naik nih. Cuman problemnya satu, apa yang Anda lihat? Loop-nya nggak jalan, dia hanya J-nya 1. Ini ada something wrong nih. Oh, tahu. Anda tahu masalahnya? Di sini harus titik 2. Lama nggak pakai MATLAB, kadang salah gitu. Oke, udah ketahuan. Set, run, thread. Nah, ini sudah temperatur. Ini udah naik nih. Ini temperatur udah temperatur ini. Jadi temperatur surface cladding dengan ini ternyata tidak terlalu jauh beda. Untuk 100 watt per cc ya. Dengan HS untuk PWR yang nilainya segitu. Karena apa? Memang kalau untuk temperatur untuk PWR itu average temperatur 100 watt per cc. Tapi peak temperatur itu bisa lebih dari itu kan. Nah, ini mungkin menarik kalau Anda lihat ini temperatur coolant. Ya, ada beda tapi memang tidak beda besar-besar amat sih temperaturnya perbedaannya. Oke, sekarang satu lagi. Dia sudah jalan. Nah, ini kita lihat. Nih, dia perbedaan temperaturnya untuk di atas 1,72 derajat. Untuk mesh ke 100 ini J100 7,7 1,72. Yang paling tinggi kayaknya di tengah. Mesh 50-an itu puncaknya.
975. Ini sampai 5 derajat ya. Ya, ini sudah cukup bagus hasilnya. Jadi memang karena dia temperaturnya maksimum itu di tengah, perbedaan delta temperatur surface dan coolant itu paling tinggi di tengah. Mas ke-50 mestinya. Bentar. Mes ke-50. Nah ini. Mes ke-50. Dia bedanya sampai 6 derajat. Lumayan. Sampai 6 derajat. Hampir 7 derajat ya. Oke, jadi ini saya rasa udah make sense. Memang masalahnya ada yang average-nya itu mungkin nggak sepenuhnya tepat. Karena dengan cara kita membuat cosinus tadi, itu adalah maksimumnya 100 watt per cc, lainnya mengecil. Jadi barangkali memang kalau mau lebih akurat, sebentar. Temperatur di sininya ini harus di-adjust sedikit. Jadi supaya temperatur average-nya itu, ini 100 watt per cc, maka di sininya bukan 1,08, ini 2,08. Nah, ini baru average-nya sekitar 100 watt per cc. Oke. Ini run. Ini signifikan ya. Ini temperatur cladding-nya udah 400. Tapi temperatur coolant maksimum juga jangan-jangan terlalu tinggi juga ini. Nah, kalau terlalu tinggi di sini berarti ada something wrong. Kemungkinan kesalahannya apa? Yang kita belum tahu adalah flow rate-nya. Kita kan masih nebak-nebak tadi. Flow rate-nya. Ini sekarang power-nya udah kita sesuaikan, tapi flow rate-nya kan masih nebak-nebak. Padahal kenaikan temperatur biasanya 30 derajat. Ini sampai 120. Berarti itu adalah flow rate-nya yang kurang besar. Jadi mungkin flow rate-nya ini yang akurat sekitar 0,3. Sebenarnya bisa dihitung sih ini flow rate-nya. Tapi artinya dari kalibrasi seperti ini kita udah bisa menduga. Run. Oke. Ini sudah dapat flow rate, ini make sense gini. Naiknya sekitar 30-40 derajat. Ini peak. Kemudian ini si coolant. Nah, dari sini ke sini ini ada beda, tapi memang nggak jauh beda ya. Ya tadi beberapa 10 derajatan lah kira-kira. Oke, ini berarti cladding udah dapat. Sekarang oke. Katakanlah kalau mau yang simple kita nyari ke ini center cladding. Kemarin mungkin itu langsung kita tambah aja temperatur. Nah, itu. Wah, udah hampir jam 12 ya. Nah, mungkin gini aja. Ya, ini mungkin polanya udah lebih kelihatan ya. Ini kita udah ngitung temperatur coolant, sudah pakai cosinus terpangkas, itu udah realistis. Temperatur coolant sudah dapat, surface cladding sudah dapat. Anda tinggal masukkan rumus analitik untuk nyari cladding inner. Kemudian cladding inner dianggap sama dengan fuel outer. Kemudian Anda nyari fuel center. Itu tinggal nambah 2 ini. Terus nanti ngeplotnya untuk temperatur coolant, surface, cladding, sama coolant center itu disatukan. Jadi nanti kita punya temperatur coolant, cladding surface, dan coolant center, fuel center. Nah, itu udah cukup untuk satu kanal ya. Nah, kelihatannya kuliah berikutnya nanti dengan cara yang sama kita pakai MATLAB,
Tapi kita akan multi kanal, mulai dari 2, kemudian bisa langsung lebih dari 2. Nah, dengan itu sebetulnya untuk analisa satu teras itu sudah selesai. Hanya mungkin kalau mau meningkatkan itu tinggal meningkatkan kualitas dari cara mencari konstantanya. Jadi kelihatannya satu pertemuan lagi kita sudah akan bisa ngitung untuk satu teras keseluruhannya. Ini barangkali ini satu contoh yang sangat bagus bahwa ngitung yang sederhana begini pun kadang-kadang salah aja itu. Salah naruh di sini, salah di situ. Jadi itu pentingnya troubleshooting-nya. Gimana, bisa dipahami? Siapa aja nih? Bapak boleh bertanya, Pak. Oh, maaf. Gimana Bu Fitria? Oh iya, Pak. Kalau yang membedakan antara reaktor itu di bagian mananya, Pak? Kanal ya, Pak, berarti? Iya. Barusan kayak ini ya. Tadi waktu saya menjelaskan ada suaranya. Ada, Pak. Ada Pak. Oke. Ini artinya kita sudah menganalisa tapi masih single channel, tapi kita sudah pakai distribusi yang fungsi daripada Z ya, cosinus terpangkas itu udah realistis. Kemudian kita udah bisa nyari surface cladding. Nanti di pertemuan berikutnya PR-nya Anda nyari yang cladding inner pakai rumus analitik aja, kemudian fuel center. Jadi fuel surface disamakan aja dengan cladding inner. Nah, kemudian fuel center Anda dapat, terus Anda plot jadi satu, coolant pada sebagai fungsi dari Z, coolant, cladding surface, sama fuel center. 3 itu Anda plot jadi satu. Nah, di pertemuan berikutnya kita akan membahas multi kanal. Ada mungkin mulai dari 2 kanal, kemudian langsung mungkin coba 10 kanal gitu ya. Mungkin dengan cara seperti ini jadi langsung selesai programnya. Nah, ini nanti program saya upload ya. Ada beberapa evolusi program ini saya upload aja semua begitu. Bagaimana? Yang lain-lain? Bisa Bapak, dipahami? maksud saya tuh kalau misalnya reaktornya berbeda gitu Pak, kayak HTGR misalnya dengan PWR, itu nanti yang dirubahnya di sebelah mana Pak? Konstanta ini ya, tetapannya aja ya Pak ya. Tapi kalau dari aja. Kalau yang sisi itunya mah sama aja ya Pak ya? Prinsipnya kalau Pebble agak lain ya. Kalau Pebble agak lain. Tapi yang Ibu kerjakan kan pakai kanal juga kan. Jadi itu tetapannya. Nah, itu yang prismatik itu sama sistemnya di sini. Baik, Pak. Cuman tetapannya agak beda. Itu aja, ganti tetapan, flow rate-nya disesuaikan, CP, ya ada 5-6 tadi ya. Nah, sebetulnya dengan pakai buku thermal and flow itu sebetulnya tetapan pakai yang di sana sudah lumayan gitu. Nah, mungkin di pertemuan berikutnya kita bahas multi kanal. Kalau sempat nanti kita nyoba untuk beberapa jenis reaktor lain. Kita ganti konstantanya, hasilnya seperti apa gitu ya. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, oke ya, cukup ini. Saya upload nanti silahkan Anda download file MATLAB-nya ya. Nah. Sebentar lagi saya upload ya. Oke. Sementara itu kalau berikutnya sebentar, kuliah kalau minggu depan itu kalau hari Kamis pagi bisa nggak ya jam 7 sampai 9? Insya Allah bisa. Saya bisa insya Allah Pak. Bapak bonus saya pengen tanya sesuatu Pak. Ya silakan Bu.
Kan tadi itu kita membahas satu kanal ya Pak, menggunakan MATLAB. Nah, apakah memungkinkan kalau untuk satu teras gitu menggunakan MATLAB atau harus program yang lebih advance dari MATLAB seperti itu Pak? Kalau hanya ngitung thermal begini sih nggak ada masalah, Bu. Cepet. Cuma nanti kalau sudah safety analysis ini kan ini diputer-puter, Bu. Ini diulang-ulang mungkin ribuan kali, puluhan ribu kali. Karena setiap time step kan dihitung. Mungkin akhirnya ngitungnya jutaan kali. Nah, itu menjadi tidak memungkinkan. Tapi sebetulnya yang tidak mungkinnya itu bukan dari thermalnya, tapi dari kinetiknya nanti. Itu kan time step-nya kecil ya. Iya, Pak. Kemudian iya, Pak. Untuk tadi kan untuk thermal reaktor ya, Pak. Kalau untuk fast reaktor yang membedakan paling utama itu kan dia kalau untuk analisis thermal sebetulnya nggak mempengaruhi. Karena itu sudah muncul di itu power distribution-nya itu. Power distribution-nya itu kan nilainya harus didapat kalau aktualnya ya dari hitungan difusi atau transport kan. Ya, Pak. Tapi kalau dari sisi ini, misalnya untuk liquid metal yang beda ya konstanta-konstanta. Nah, konstantanya saja gitu ya, Pak. CP, kemudian thermal conductivity, yang gitu-gitu aja. Iya, Pak, konstantanya. Tapi kalau dari hasil neutroniknya juga gitu ya, Pak ya? Iya. Ya, Pak. Oh ya, Bapak. Kelihatannya di pertemuan berikutnya mungkin kita udah bisa masuk ke multikanal. Mungkin kalau sempat nyoba yang itu, beberapa jenis reaktor yang lain gitu ya. Baik, Pak. Bapak punten, Pak. Kalau email dari SPS sudah diterima, Pak? Sudah. Iya. Jadi itu ini kan sudah, Ibu udah perbaiki yang terakhir ya? Sudah Pak, sudah saya kirimkan kembali ke Bu Dina. Cuman Pak Rahmat itu ini Pak nyuruh saya untuk diskusi dengan Bapak terkait kan ada prasidang. Nah, prasidangnya itu mungkin katanya ditentukan tanggalnya gitu Pak. Jadi ada 2 kali sidang Pak sekarang itu prasidang. Nah, nanti di prasidang itu ditentukan apakah sidangnya hanya tertutup di FNIPA saja atau sidangnya terbuka untuk umum Pak. Jadi di prasidang itu ditentukan jenis sidangnya seperti itu. Nah, pengujinya udah ditentukan? Pengujinya kalau di surat yang itu nggak ada ya Pak. Apa saya tanya dulu ya Pak ke Pak Rahmat? Atau sama dengan yang mereview draft ya Pak? Mungkin biasanya ya sama dengan yang mereview draft ya. Oke, kalau gitu kita nyari waktu aja. Iya Pak, pilihannya kemarin itu ya di September sih. Bulan apa? September. Di bulan September ya Pak. Ya, awal September aja kalau gitu. Sebetulnya hari mungkin minggu kedua September ya, Selasa minggu kedua gitu. Baik Pak, saya seminggu ini ingin ini dulu Pak, maksudnya latihan dulu ya Pak, belajar dulu. Jadi misalnya tanggal 8 apa ya? Bentar, kita lihat. September minggu kedua, Selasa itu tanggal 7 Pak. Selasa tanggal 7. Nah, itu bisa diambil tanggal 7. Atau mau hari Jumat pagi juga, tapi Jumat pagi kadang agak tanggung ya. Atau tanggal 14, 7 atau 14 saja deh kemungkinannya. Baik Pak. Coba tanya ke Pak Rahmat mekanisme penentuan waktunya gimana. Intinya kalau saya sih 7 atau 14 pagi bisa, siang bisa sih. Tapi pagi mungkin lebih baik ya, mungkin jam 9 sampai 12 gitu. Baik Pak, saya juga belum paham ini jarak prasidang ke sidang terbuka atau tertutupnya seperti apa gitu. Apakah ada jangka waktu yang ditentukan atau bisa ini maksudnya bisa kita atur sendiri kalau revisinya sudah selesai gitu bisa maju. Ya Pak, nanti saya hari Senin mungkin saya pastikan kembali ke Pak Rahmat, kemudian nanti saya konfirmasikan ke Bapak ya Pak. Ya, oke. Baik Pak, terima kasih Pak. Ya, makasih ya. Oke, kalau begitu sementara untuk kuliah berikutnya kita set dari Kamis pagi jam 7 ya. Nah. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih banyak Pak. Salam privasi, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.